pagi, selamat malam pemirsa, apa kabar Anda? Kembali hadir lagi saya Rizka Enda tentu saja dalam News.pol. Ya, pemirsa, kalau beberapa pekan lalu kita sudah ramai membicarakan masalah reshuffle kabinet. Nah, kalau tidak salah minggu lalu kita juga sudah sempat membahas nih, kira-kira siapa saja menteri-menteri yang harus di-reshuffle begitu atau mungkin digantikan. Tapi malam hari ini kita juga tidak akan membahas lagi siapa-siapa yang harus digantikan. Tapi kita juga akan memprediksi malam hari ini kira-kira siapa-siapa saja yang pantas duduk dalam kursi kabinet. Untuk itu, News.pol malam hari ini tentu saja akan membahas tentang wajah potensial untuk masuk dalam kabinet. Kira-kira siapa saja? Saya tidak bisa sendiri pemirsa untuk menentukan kira-kira wajah-wajah mana yang cocok untuk masuk di dalam kabinet. Saya akan langsung saja perkenalkan dua rekan saya malam hari ini. Sudah ada Bang Effendi Ghazali, ada juga Bang Iwel Sastra. Selamat malam. Malam. Ya, saya sudah sampaikan sama pemirsa bahwa malam hari ini kita akan coba mereka-reka. Kira-kira adakah wajah-wajah potensial yang cocok atau pantas masuk dalam kabinet? Ya pasti ya, jadi memang kalau minggu lalu itu kita bahas, orang yang mendengarnya jadi deg-degan, deg-degan. jadi takut. Dikeluarkan, di-reshuffle, di-retool dari kabinet. Ya, Tapi malam ini kita akan memberikan banyak harapan. Wah, begitu namanya disebut, orang sudah membayangkan ini nanti akan ke istana, dapat mobil dinas, dapat rumah dinas. bentar. Tapi Ini bayangan, gambaran, angan-angan atau memang akan terjadi? oh ya, tapi ini kan dibicarakan dengan para pakar berdasarkan data juga. Ya. Dan bagi Anda yang namanya disebut, Anda harus bersyukur. Karena lebih bagus Anda masuk dalam daftar yang dibicarakan malam ini daripada masuk dalam daftar RA misalnya. Itu lebih bagus ya. Itu lebih berbahaya. Lebih bagus. Dan udah banyak sekali nama-nama yang GR sebenarnya. Termasuk saya juga, termasuk yang GR. Oh iya. Pas malam tuh ada telepon, Iya. ya kan? Halo, di sini Presiden Jokowi. Iya. Saya bicara dengan siapa? Oh, Pak Presiden nelpon. Oh, saya dengan Iwel, Pak Presiden. Ada apa? Maaf, salah sambung. Jadi gagal. Gagal. Gagal Salah ya? sambung rupanya. Salah sambung, oke. Dan selain kita bertiga malam hari ini pemirsa, tentu saja kita juga patut berterima kasih untuk teman-teman yang sudah hadir malam hari ini. Ini dari Universitas Esa Unggul, ya? Oh, oke. Terima kasih sudah hadir. Nanti boleh menyimak kira-kira siapa-siapa saja wajah potensial yang layak masuk dalam kabinet. Tapi ada satu wajah potensial. Enggak, ini saya lihat di sini ya. Iya. Ini kalau kamera menyorot, yang ini ada tulisannya GMHJ, Haji. Gerakan Mahasiswa Hukum Jakarta. Oh. Oke. Tapi ada yang enggak loh. Iya. Yang mana ya? Ada yang enggak loh. Saya bingung kalau ini mahasiswa kelihatan gitu ya wajah-wajahnya, wajah masih muda. HI. Hubungan intim. Ini kalau dipanggil dulu aja. kalau mahasiswa abadi ini seperti ini nih. Saya menyamar. Oh, saya menyamar. Selamat malam. Oh, itu tadi, maaf, itu tadi penampilannya menyamar. Iya. Oh, pantas ya, kelihatan nggak jelas sama sekali. Menyamar kok begitu rupa, mencolok bagaimana? Saya ini pembocor seluruh negara tingkat tinggi. Aha. Saya tahu dari adik-adik yang kuliah di sini nih, siapa yang bocor-bocor saya tahu. Saya tahu. Artinya Bocor apanya ini? Membocorkan persoalan-persoalan yang ada di negara, saya cukup paham. Ini pernah ya, ini Wikeli kan? Wikeli kan? Iya kan? Wikeli. Ini Wikeli. pernah membocorkan penyadapan telepon presiden. Betul. Pernah salah seorang presiden itu marah ketika teleponnya disadap itu hanya gara-gara masalah sepele. Tahu. Karena ketahuan nggak punya pulsa, itu aja. Pulsa Anda tidak mencukupi, itu kan memalukan. Jadi minggu Iya. lalu itu katanya Jelas itu. Wikileaks sebagai institusinya, Ya. tapi dia mengakunya Asange. Julian Asange, ilmiah loh ini. Dan Kalau saya bicara reshuffle, Iya. semalam saya dipanggil Pak Jokowi. oh, Tapi saya menolak. Kenapa? Kenapa, Dipanggil secara khusus? Enggak, dipanggil Pak Jokowi saya menolak. Kenapa? Karena Kenapa? nama saya Keli kok dipanggil Jokowi. Saya menolak. Iya. enggak, Iya. kalau malam ini siapa? Iya. Enggak, biar jelas. Malam ini Tunggu. Keahlian seorang itu kan harus diuji terlebih dahulu. Iya, iya. Ini kan ngakunya informan cyber. Iya. Bicara dengan IT, Iya. dengan IT. Iya. Ini kok email saya nggak dibalas itu gimana coba? Loh, di email harus paham. Saya tuh kalau balesin email harus dipikir. Loh, kenapa? Saya sadar kalau tulisan saya jelek, takutnya nanti diketawain. Jadi kalau balesin saya nggak mau seperti itu. Tunggu. Iya. Ini kok nulis email masih tulis tangan tuh gimana? Loh, saya pakai yang saya kenal kan.
Ya, pakai yang second-an. Dia juga gitu. Minta apa Facebookan. Iya. Juga nggak dibalesin. Loh, saya kan pakainya Twitter, yang nggak nyambung dong dengan Facebook. Nah, ngajak main iGram. Saya bilang saya nggak pakai gram-graman. Saya Sebentar, ini masalah pribadi jangan dibawa ke sini ya. Ya. Bukan agam, Instagram. Lah ya kan mungkin main gitu saya nggak pakai gram-graman. Oh kok. iya, iya. Saya langsung kilo sekarang. Gimana Dek Fendi? Enggak, bukan. Ya. Ngakunya minggu lalu Ya. Asange. Iya. Sekarang siapa? Supaya jelas nih. Oh, iya. Nama institusinya Wikileaks. Iya. Tapi nama Anda sebetulnya? Snowden. Wow. Lembut. Keren. Bagus. Bicara politik itu yang Snowden. Lembut. Ya. Seperti salju. Snow-nya mana? Mau begini. Bentar. Maaf ya, Iya. ini kan depan mahasiswa, tolong jangan Iya. main slapstick. Iya, Kita iya. harus main yang perban aja. Main yang, jangan begitu, Mas. Iya. Snow-nya yang mana? Snow maksudnya snow. Oh jelas. Oh, dipasang di Dasi. situ No. dasinya. Kalau ada dasi kupu berarti mau ada tamu kalau ada kupu. Oh, Ya. Snowden. Berarti ada- Berarti masih ada hubungan sama ini Snowden, masih hubungan sama Frozen ya? Iya. Oh, iya. Satu Satu lokalisasi lah. keluarga. Nah, begitu juga sama Snow White tadi ya. Iya, betul. Mirip-mirip juga. Tapi kalau kita bicara soal wajah potensial yang layak masuk kabinet, di sana juga sudah ada wajah potensial nih. Wow. Oh, sudah tampil. News Downfall tidak akan berwarna ya Iya. tanpa kehadirannya. Wah. Oh, selamat malam. Coba. Iya. Boleh memperkenalkan diri terlebih dahulu, selamat malam. Hai, Oh. Kamu siapa? kecil lilin beli gado-gado. Waduh. Kenalin saya Aliando. Saya pikir tadi dari lurah mana Loh, gitu ya jangan kebetulan mampir. disepelekan. Oh iya. Tahun kemarin waktu Pilpres Hah? dia menjadi bintang iklan tepuk tangan buat Luar biasa. yang iklan apa Mas? Itu moncong putih itu. Ini Deriska. Iya. Ini kita bertujuh ini memakai batik sengaja. Kenapa? Ini karena tadi kan akan ada wajah potensial untuk menggantikan para menteri. Iya. Wes. Ini kita para apa namanya disebutnya home band. Nah, kita juga akan mencalonkan untuk menjadi home band di istana. Oh, Ternyata iya, dia iya. ngaku bahwa dia tuh hombreng. Home band. Home band. band. Iya. Home band gak pakai R. Band. Oh iya. Ini menarik ya. Jadi semuanya mau diganti di istana Iya. itu. Betul. Jadi bukan hanya para menteri, bahkan juga home band penyanyi istana juga mau diganti. Wes. Betul. Ini- Siap. Betul. Ini kan awal nama bandnya Pops and the Beat. Ya. Begitu saya masuk di dalamnya berubah jadi ganti nama. Apa itu? Jadi Pops and the Beast saya. Tapi Ini- itu Dadan pakai batik nggak ada yang merasa dirugikan kan, ada yang kehilangan begitu? Enggak, tidak ada. Soalnya gini loh dalam bocoran saya. Ini Oh, menarik. ini ada bocorannya. Baju batik itu secara etimologi memiliki makna. Apa Betul. Batik itu maknanya adalah baju anti tindak korupsi. Jadi bangga kalau pakai batik. Oh, bagus. Berarti kita harus pakai batik dong. Enggak, saya setuju. hari ini. Saya setuju Iya. kalau soal itu. Iya. Makanya orang itu mula-mula kalau diperiksa di KPK itu Iya. kadang-kadang ada yang pakai batik. Iya, betul. Tapi nanti sudah ditemukan, misalnya jadi apa mau ditahan, Iya. keluarnya nggak boleh pakai batik. Harusnya? Harus pakai yang orange. Dari situ ya, Iya. benar-benar sekali ya. Artinya seperti halnya orang juru parkir. Kenapa pakai orange? Kenapa? Karena parkir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara pada saat itu kan. Iya. Ya kan, parkir miskin. Itu parkir. Iya. Oke, tapi kita ngomong-ngomong soal reshuffle, kemudian soal wajah-wajah potensial, kira-kira siapa nanti yang cocok atau pantas mungkin untuk masuk dalam istana. Ini ternyata ada salah satu menteri kita yang memang ditawari uang supaya dia mundur dari kabinetnya. Nah, Ada Beritanya gimana itu beritanya? langsung aja kita lihat pemirsa. Ini dia salah satu menteri kita, Menteri Susi begitu ya, ditawari uang 5 triliun agar mau untuk mundur dari kabinet. Oh, itu
ini sebenarnya berita ini hanya salah penafsiran dari gitu? dari wartawan, dari rakyat semua. Gimana? Karena nggak pernah Ibu Susi bilang dia dapat 5 triliun. Tapi? Bilangnya 5T. Jadi 5T itu bukan 5 triliun, tapi 5 tahun sebenarnya. Jadi saya dapat kabar 5 tahun saya, iya. Jadi 5 tahun sebenarnya. Oh, berarti benar Setelah dong ya, sesuai... setelah 5 tahun baru disuruh mundur. Oh, Iya. berarti benar ya sesuai dengan masa Bukan, jabatannya? T-nya belum dijelaskan Pak Effendi Oh, ya, belum. T-nya tahun tadi. 5 tahun ya. Oh, Kalau dalam bocorannya gimana, Nah, Mas? kalau dalam bocorannya ini kan Menteri Kelautan, Kelautan. perikanan. dan Perikanan. Iya. Kalau misalnya disuruh misalnya diganti pun tidak perlu Bu Susi. Di depan Anda cukup saya yang tepat untuk menggantikan Ibu Susi. Kenapa? Tunggu. Kenapa ini, emang? ini masalah serius ya, karena Ada apa? acara Ada ini apa? membahas Lah, ya. apa alasannya Anda merasa layak masuk kabinet. Loh, khususnya di kelautan dan perikanan. Nah. Nama saya kan Kelik. Ya. Kelik itu kepanjangan dari kelautan dan perikanan. Tapi dan kalaupun ditato, saya jadi menteri ditato sebagai cowok pantas. Oh, iya. Kalau perempuan riskan. Saya? Perempuan kok ditato seperti misalnya. Enggak, bukan perempuan riskan. Lah Ini ya, Pak, Rizka kalau ditato, Iya. misalnya Rizka, sekarang udah menikah belum? Belum. Ditato perutnya gambar cicak. Begitu menikah, hamil 9 bulan jadi buaya. Ya. Iya. Iya, Mas Kelik, Kalau terima kita nggak kasih. masalah. Jadi kamu membandingkan dengan Menteri Susi, sudah cocok namanya Klik. Oh, usulan cuma. Kelautan dan usulan. perikanan. Iya. Kalau ditato pun siap. Siap. Masih ada yang belum kamu. Apa? Merokok. Belum berani mungkin. Hah? Kalau saya masalah merokok, terus terang sampai saya tuh nggak hafal mereknya, Pak. Itu Karena apa aja masuk. Oke, baik. Iya. Langsung saja malam hari ini kita akan seru rasanya kalau kita mengundang narasumber-narasumber juga selain dari mungkin Wikileaks begitu ya yang akan memberikan bocoran-bocoran. Saya akan langsung saja pemirsa mengundang untuk narasumber saya malam hari ini ada Andreas Parera dan juga Ahmad Erani. Kami persilakan. Selamat malam. Selamat malam Bapak-bapak. Ya, Silakan. Sebelah sana, Sebelah Pak. kanan dan Ya. sebelah kiri. Mantennya sebelah sana. Silakan. Monggo. Iya, dari tadi kita ngobrolin masalah wajah-wajah potensial yang kira-kira siapa sih yang layak untuk masuk dalam jajaran kabinet itu sendiri. Tapi kalau dari menurut Bapak-bapak sendiri nih, apakah memang sudah ada gambaran wajah-wajah potensial yang cocok masuk dalam jajaran kabinet? Saya kira yang utama sekarang harus dijelaskan kepada masyarakat bahwa ada indikator tertentu yang dipakai oleh Presiden untuk mengevaluasi para menterinya. Ya. Yang kemudian dari evaluasi itu baru akan bisa dilihat apakah capaian yang dikerjakan selama ini sudah sesuai dengan platform yang diinginkan oleh Presiden. Baru setelah itu berbicara mengenai orang-orang yang tepat seandainya memang reshuffle harus dilakukan. Oke, sampai di situ terlebih dahulu berarti harus ada evaluasi, harus dilihat dulu apakah memang sesuai dengan platformnya. Ya. Nanti kita bahas lebih lanjut ya, Bang Igwe dan juga Mas Iwel. Saya tunggu bocorannya loh. Ya, siap. Baik, kalau begitu ada pemirsa jangan kemana-mana, news.pol segera kembali sesaat lagi.